Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore maupun malam dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video saya. Kali ini kita akan membahas mengenai International Cash Management atau manajemen kas internasional. Apa sih manajemen kas internasional itu? Tantangan-tantangan apa yang dihadapi oleh perusahaan multinasional dalam mengatur arus kas mereka? Nah, itu semua akan kita bahas dalam video ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Syahira Afari Nugroho dari Prodi S1 Manajemen, kelas Manajemen Keuangan Internasional B, dengan NIM 230810201157. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama, yakni definisi dari manajemen kas internasional. Apa sih sebenarnya manajemen kas internasional itu? Nah, manajemen kas internasional itu adalah suatu proses strategis dan operasional untuk mengelola aliran kas dari perusahaan multinasional yang ada di berbagai negara. Tujuan utama dari manajemen kas internasional ini adalah untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan dana antar negara, mengurangi eksposur resiko nilai tukar, dan untuk menjaga likuiditas yang memadai dalam menghadapi kebutuhan kas global. Untuk itu, perusahaan itu perlu untuk merancang sistem pengelolaan kas yang mampu untuk mengontrol pergerakan dana dengan memperhatikan faktor-faktor global yang mempengaruhi likuiditas dan efisiensi keuangan perusahaan. Nah, untuk tantangan dari manajemen kas internasional ini sendiri ada banyak, seperti contohnya perbedaan mata uang, kemudian regulasi yang berbeda-beda antar negara, kemudian sampai ke kondisi pasar yang suka berfluktuasi. Nah, maka dari itu manajemen kas internasional itu sangat penting untuk perusahaan multinasional agar mereka bisa tetap survive dan mengoptimalkan dana-dana yang masuk ke dalam mereka. Baik, setelah kita mengetahui definisi dari manajemen kas internasional, sekarang kita perlu tahu bagaimana teknik-teknik untuk mengoptimalkan arus kas dalam manajemen kas internasional. Langsung saja ke dalam teknik yang pertama, yaitu minimisasi biaya konversi valuta. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasannya apabila kita melakukan transaksi antar negara, maka akan ada biaya konversi mata uang, di mana biaya konversi mata uang ini muncul ketika perusahaan itu menukar satu mata uang dengan mata uang lainnya untuk memenuhi kebutuhan transaksi internasional. Nah, pada teknik yang pertama ini kita akan meminimisasi biaya konversi dari mata uang ini. Nah, untuk meminimisasi ini kita bisa dengan melakukan berbagai strategi, seperti salah satunya yaitu netting, di mana netting ini adalah menggabungkan berbagai transaksi antar unit bisnis dalam mata uang yang sama untuk menghindari konversi berulang. Selain teknik netting, kita juga bisa memanfaatkan rekening multivaluta, kemudian sistem kompensasi internal, negosiasi kurs yang lebih kompetitif dengan bank, dan macam-macam strategi lainnya. Tujuan dari minimisasi ini adalah untuk mengurangi total biaya yang timbul dari spread kurs jual dan beli, serta untuk mengurangi biaya administrasi transaksi valuta asing. Nah, untuk teknik yang kedua yaitu adalah teknik pengelolaan block funds. Block fund sendiri itu adalah dana milik perusahaan yang tidak dapat ditransfer keluar dari negara tertentu karena pembatasan atau ada regulasi tertentu dari pemerintah setempat. Nah, untuk mengelola kondisi ini, perusahaan biasanya dapat menerapkan berbagai teknik seperti pembebanan biaya manajemen, royalti, atau mentransfer harga dari anak perusahaan kepada perusahaan induk. Nah, dengan cara ini tuh perusahaan tetap dapat memperoleh manfaat ekonomi dari dana yang tidak bisa ditransfer secara langsung. Lanjut untuk teknik yang ketiga, yaitu percepatan arus kas masuk, di mana perusahaan itu dapat meningkatkan efisiensi arus kas global dengan mempercepat penerimaan dana dari pelanggan ataupun dari anak perusahaan. Nah, ada beberapa langkah yang dapat digunakan, seperti contohnya pemberian diskon atas pembayaran lebih awal, kemudian peningkatan dalam penagihan dan pengolahan piutang, sampai ke penerapan sistem penerimaan kas yang terpusat. Nah, percepatan itu dapat memungkinkan perusahaan untuk segera menggunakan dana tersebut untuk keperluan operasional maupun investasi lainnya di lokasi lain dalam jaringan perusahaan multinasional tersebut. Selanjutnya untuk teknik yang keempat yaitu minimisasi pajak atas arus kas. Nah, seperti yang kita tahu, sistem perpajakan di setiap negara itu berbeda-beda. Ada negara yang tarif pajaknya itu lebih rendah dan ada juga negara yang tarif pajaknya itu lebih tinggi. Nah, untuk mengurangi total beban pajak itu, kita dapat mengarahkan arus kas itu melalui negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah atau tax haven. Atau bisa juga dengan memanfaatkan perjanjian
pajak bilateral yang memungkinkan untuk menghindari pajak yang berganda. Teknik yang digunakan itu juga bisa mencakup penetapan harga transfer yang strategis, alokasi biaya internal, sampai ke pengaturan struktur perusahaan induk dan anak perusahaan secara pajak yang efisien. Teknik optimasi yang kelima atau yang terakhir yaitu pengelolaan transfer kas antar perusahaan anak. Nah, transfer dana antar anak perusahaan itu perlu untuk diatur sedemikian rupa agar bisa efisien dan sesuai dengan regulasi internasional. Nah, pengelolaan ini tuh dilakukan melalui sistem manajemen kas terpusat atau centralized cash management, di mana seluruh dana dari anak perusahaan itu dikonsolidasikan dalam satu rekening terpusat seperti dengan menggunakan teknik-teknik seperti cash pooling atau internal bank transfer yang memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan saldo kas secara global, mengurangi kebutuhan pembiayaan eksternal, dan memperoleh bunga lebih tinggi dari dana yang terkonsolidasi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui teknik-teknik untuk mengoptimasi arus kas, kita sampai kepada kerumitan-kerumitan dalam optimasi arus kas. Nah, ada 4 kerumitan dalam mengoptimasi arus kas. Yang pertama yaitu karakteristik yang berhubungan dengan perusahaan. Faktor internal perusahaan seperti contohnya struktur organisasi, jumlah dan lokasi anak perusahaan, sampai ke kebijakan manajemen keuangan itu menentukan kompleksitas arus kas. Apabila perusahaan yang memiliki struktur sangat terdesentralisasi, dia akan menghadapi kesulitan dalam mengkoordinasikan kas lintas negara. Sedangkan perusahaan yang sangat tersentralisasi ini beresiko untuk menurunkan fleksibilitas perusahaan dalam memenuhi kebutuhan lokal. Lanjut ke kerumitan yang kedua, yakni restriksi pemerintah. Banyak negara itu yang memiliki pembatasan terhadap pergerakan dana keluar, baik dalam bentuk larangan eksplisit, bisa juga dengan hambatan-hambatan yang administratif. Nah, beberapa negara itu memberlakukan kontrol valuta asing yang sangat ketat, seperti pajak atas repatriasi laba, sampai ke batasan jumlah dana yang bisa ditransfer per periode pada waktu tertentu. Nah, pembatasan-pembatasan ini tuh menuntut perusahaan untuk mengembangkan pendekatan kreatif dalam mengalokasikan dana antar negara sekaligus untuk mematuhi regulasi setempat yang sudah dibuat. Kerumitan yang ketiga yakni karakteristik dalam sistem perbankan. Nah, sistem perbankan di setiap negara tuh seperti yang kita tahu berbeda-beda. Mereka memiliki tingkat efisiensi dan transparansi yang berbeda-beda. Nah, keterbatasan infrastruktur, waktu penyelesaian transaksi yang lambat, sampai ke administrasi bank yang tinggi itu dapat memperlambat pergerakan arus kas. Selain itu juga akses terhadap fasilitas seperti cash pooling atau produk treasury juga tidak merata. Hal tersebut dapat berdampak pada keterbatasan strategi manajemen kas global. Nah, kerumitan yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah distorsi kinerja perusahaan anak. Nah, apabila perusahaan induk ini memusatkan pengambilan keputusan kas tanpa mempertimbangkan kondisi operasional anak perusahaan, maka kinerja anak perusahaan itu bisa jadi terganggu. Nah, ketergantungan terhadap persetujuan pusat dalam penggunaan dana atau kewajiban untuk mengalihkan kas ke pusat terlalu dini itu dapat menyebabkan kekurangan likuiditas lokal dan menurunkan efisiensi operasional. Meskipun tujuan utamanya itu adalah untuk mengoptimalisasi kas pada tingkat global. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam investasi kelebihan kas. Nah, perusahaan multinasional itu sering menghadapi kondisi di mana ada beberapa anak perusahaannya itu yang memiliki kelebihan kas yang tidak segera dibutuhkan untuk kebutuhan operasional. Nah, agar dana ini tetap produktif dan tidak menganggur, maka perusahaan itu perlu untuk mengatur strategi investasi jangka pendek yang tetap memperhatikan keamanan likuiditas dan nilai tukar. Nah, biasanya mereka ini menggunakan instrumen pasar uang, karena untuk jangka pendek maka menggunakan instrumen pasar uang seperti sertifikat deposito, surat berharga pemerintah jangka pendek, sampai ke obligasi korporasi dengan jatuh tempo pendek dan peringkat kredit tinggi. Nah, investasi-investasi jangka pendek tersebut itu tetap perlu untuk diperhatikan oleh perusahaan multinasional. Seperti yang pertama, apakah dana lebih yang ada itu perlu untuk dipisahkan atau bisa juga digabungkan menjadi satu. Nah, hal tersebut itu bisa diatasi dengan manajemen kas terpusat. Di mana manajemen kas terpusat itu memungkinkan perusahaan induk untuk mengelola seluruh arus kas dari berbagai pihak perusahaan, dari berbagai anak perusahaan di berbagai negara melalui satu sistem pusat. Di mana strategi ini tuh memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih terkoordinasi dan efisien dalam hal pengalokasian dana, investasi, sampai ke melindungi nilai atau hedging terhadap fluktuasi nilai tukar.
Dengan sistem ini juga, perusahaan itu dapat menyatukan kelebihan kas dari seluruh anak perusahaan dan menempatkannya dalam investasi jangka pendek yang memberikan hasil optimal secara global. Selain itu juga, pendekatan ini tuh dapat mengurangi redundansi, mempermudah pengawasan, serta meningkatkan kontrol terhadap likuiditas secara menyeluruh. Hal yang perlu diperhatikan yang kedua yaitu bagaimana multinational company itu dapat mengestimasi tingkat pengembalian efektif dari tiap alternatif yang mungkin. Nah, hal tersebut bisa dijawab dengan melakukan penentuan tingkat pengembalian efektif atau effective yield. Di mana dalam menentukan tujuan investasi kelebihan kas, perusahaan itu perlu untuk mengidentifikasi tingkat pengembalian efektif yang dapat diperoleh dari berbagai alternatif pendapatan jangka pendek. Di mana pengembalian efektif ini tuh mempertimbangkan suku bunga yang berlaku, periode investasi, sampai ke pengaruh dari biaya konversi mata uang dan inflasi. Penentuan yield ini juga penting agar keputusan investasi itu tidak hanya berdasarkan pada return nominal, tapi juga return real setelah dikonversi ke mata uang utama perusahaan. Strategi ini juga dapat membantu perusahaan dalam membandingkan berbagai alternatif investasi di lintas negara yang berbeda. Nah, yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah implikasi dari paritas suku bunga atau interest rate parity atau IRP. Di mana teori paritas suku bunga itu menyatakan bahwasannya selisih suku bunga antar dua negara itu seharusnya tercermin dalam nilai tukar forward mata uangnya. Oleh karena itu, walaupun suatu negara itu menawarkan tingkat bunga jangka pendek yang lebih tinggi, potensi keuntungan tersebut dapat dinegasikan oleh depresiasi mata uang terhadap mata uang induk perusahaan. Perusahaan multinasional itu juga harus mempertimbangkan kondisi ini agar tidak salah dalam memilih lokasi investasi kas hanya karena tergiur oleh bunga nominal yang tinggi. Dalam kondisi IRP yang berlaku, tidak akan ada perbedaan keuntungan bersih antara berinvestasi di negara satu ataupun di negara lain setelah memperhitungkan kurs forward. Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pemanfaatan kurs forward sebagai peramal atau use of forward rate as a forecast, di mana perusahaan itu dapat menggunakan nilai tukar forward sebagai alat untuk meramalkan arah nilai tukar di masa depan. Apabila nilai tukar forward ini menunjukkan bahwa mata uang tertentu cenderung melemah, maka perusahaan tuh cenderung untuk menghindari investasi di negara tersebut. Sebaliknya, apabila nilai tukar forward ini memperkirakan penguatan suatu mata uang, maka investasi di negara tersebut tuh dapat menjadi lebih menarik. Dan pemanfaatan kurs forward sebagai peramal nilai tukar ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengelola resiko nilai tukar dan mengoptimalkan hasil investasi dalam konteks mata uang asing. Nah, terakhir yang perlu diperhatikan adalah penggunaan ramalan nilai tukar atau use of exchange rate forecast. Selain kurs forward, perusahaan itu juga bisa menggunakan teknik peramalan nilai tukar yang lain seperti yang berbasis teknikal, fundamental, maupun juga melalui ekspektasi pasar. Di mana ramalan-ramalan itu membantu perusahaan untuk memutuskan lokasi dan mata uang mana yang terbaik untuk investasi kas jangka pendek. Nah, dengan melakukan peramalan yang akurat juga, perusahaan itu dapat menghindari kerugian dari depresiasi mata uang dan memaksimalkan konversi keuntungannya ke mata uang utama. Strategi ini juga sangat penting dalam menjaga stabilitas nilai aset kas serta mencegah fluktuasi yang merugikan. Nah, kesimpulan dari semua materi kita tadi adalah manajemen kas internasional itu adalah suatu strategi yang sangat penting bagi perusahaan multinasional dalam mengelola arus kasnya secara efisien di berbagai negara. Tujuan utamanya juga untuk menjaga likuiditas, meminimalkan risiko nilai tukar, sampai ke mengoptimalkan penggunaan dana, sehingga perusahaan itu tidak perlu menerapkan berbagai teknik seperti netting, leading and lagging, dan pengelolaan kas yang terpusat. Di mana kompleksitas yang dihadapi itu bermacam-macam, mulai dari perbedaan sistem perbankan, regulasi pemerintah, sampai ke tantangan pajak yang berbeda-beda di setiap negaranya. Hal tersebut menjadikan manajemen kas internasional itu tidak hanya sebagai aktivitas operasional, tetapi juga sebagai kunci penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan keunggulan kompetitif dalam skala global. Baik, kita sudah sampai di akhir video. Segitu saja untuk materi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar.